Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang taksis munfasil, ya. Kita sudah sampai pada taksisu as-sunnah bis sunnah, bahkan taksisul kitab bil qiyas, ya. Nah, jadi kita percepat taksisu al-munfasil, yaitu yang pertama taksisul kitab bil kitab, ya, mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Nah, di sini disebutkan bahwa semua wanita musyrik, ya, tidak boleh dinikahi. Itu secara umum, ya. Nah, ayat ini ditaksis keumumannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Nah, kenapa di sini disebutkan munfasil, ya, tidak seperti pada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, itu disebut taksis muttasil karena ayatnya bersambung. Nah, di sini ayat dengan ayat tapi pentaksisnya pada surah yang lain, yaitu pada surah Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nah, ayat ini diawali dengan dihalalkan bagi kaum, dan pakai kata wal muhsanat, ya, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Jadi dalam ayat yang pertama, ya, larangan itu bersifat umum, semua musyrik masuk ke sana, ya, dan sudah kita jelaskan termasuk yang ahli kitab. Yang kata Ibnu Umar, siapa yang lebih musyrik dari Yahudi dan Nasrani, ya, yang mengatakan Allah itu punya anak, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, gitu. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya, itu dihalalkan bagi kalian. Nah, inilah yang disebutkan ayat ini mentaksis ayat yang ada pada surah Al-Baqarah tadi. Nah, kemudian berikutnya taksisul kitab bis sunnah, ya, yaitu mentaksis ayat dengan hadis, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, ya, yaitu bagian laki-laki atau seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Artinya dalam ayat ini secara umum mengatakan semua anak itu dapat warisan, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki bagiannya dua, ya, dari bagian anak perempuan. Jadi sama dengan bagian dua anak perempuan. Ya, yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kalau harta, ya, harta warisan itu, ya, dan ahli warisnya dua orang, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, maka harta itu dibagi tiga. Ya, harta itu dibagi tiga. Nah, kenapa? Karena laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Jadi tidak setengah-setengahnya, tidak.
Ya. Nah, ayat ini ditaksis dengan hadis yang mengatakan bahwa la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Artinya keumuman ayat yang mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan itu dapat warisan, tapi kalau dia tidak seagama dengan bapaknya atau ibunya yang meninggal, maka dia tidak dapat warisan. Dia tidak dapat warisan karena tidak seagama. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, maka anak tidak dapat warisan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang meninggal itu anaknya, maka bapak juga tidak mendapat warisan kalau tidak seagama dengan anaknya. Itu yang disebut dengan taksis al-kitab bis sunnah. Kemudian takhsisus sunnah bil kitab, mentaksis hadis dengan ayat. Dalam ayat disebutkan apa? Dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kamu ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini menyebutkan bahwa keumuman orang yang tidak berwudu, kalau dia berhadas, salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Di sini tidak disebutkan ada alasan atau tidak ada alasan. Pokoknya kalau dia batal berhadas, maka dia tidak diterima salatnya sebelum dia berwudu. Nah, hadis ini ditaksis dengan ayat, yaitu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Ayat ini mengatakan bahwa kalau tidak dapat air, atau kalau ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena musafir, maka bertayamumlah. Artinya dalam hadis tadi mengatakan bahwa tidak diterima salat seseorang kalau dia batal sampai dia berwudu. Di sini disebut berwudu. Dalam ayat dikatakan kalau tidak ada air boleh tayamum. Boleh tayamum. Sehingga ini kata ulama, ayat ini mentaksis keumuman hadis. Nah, kemudian takhsisus sunnah bis sunnah, yaitu mentaksis hadis dengan hadis. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqatis sama'ul ushr. Pada setiap yang disirami oleh hujan, zakatnya 1/10. Jadi semua yang disirami dengan air hujan, jadi sawah ada hujan atau semua tanaman, semua tanaman yang wajib zakat. Yang wajib zakat, kalau itu disirami dengan air hujan, maka zakatnya 1/10. Nah, dalam hadis yang lain mentaksis hadis ini, mengatakan laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada pada di bawah 5 wasak sedekah. Maksudnya, kalau hadis yang di atas tadi mengatakan semua tanaman yang disirami dengan air hujan wajib zakat 1/10. Tidak ada pengecualian dalam hadis ini. Tapi hadis berikutnya mengatakan
kalau hasil dari tanaman itu tidak cukup 5 wasak, tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Meskipun dia disirami dengan air hujan. Meskipun tak ada hujan. Nah, jadi ini yang disebut dengan taksisu as-sunnah bis sunnah. Nah, kemudian ini yang kita jelaskan kemarin ya, 1 wasak itu sama dengan 60 sa', dan 60 sa' itu ya 176 kilo ya, jadi 2 kilo sekian ya, yang biasa kita zakat fitrah 2,5 ya, 2,5 kilo. Nah, kalau diliterkan 3 liter sekian gitu. Jadi nah ini kalau dikalikan 5 ya, maka masuk pada apa namanya nisab zakat ya tanaman, yaitu 653 ya, kilogram. Jadi kalau tidak cukup nisab, tidak wajib zakat ya. Tapi kalau cukup nisab, kalau dia disirami dengan air hujan ya, zakatnya 10% ya, 1/10. Tapi kalau dia disirami dengan siraman membutuhkan biaya ya, apakah itu irigasi berbayar atau dengan pompa yang membutuhkan listrik ya, membutuhkan bahan bakar ya, bensin kan namanya atau yang lainnya, itu termasuk. Atau siraman ya tenaga manusia yang dibayar ya. Nah, berarti bukan tada hujan ya, bukan tada hujan. Nah, itu juga zakatnya tidak 10%, tapi nisful usyur ya, nisful usyur, setengah dari 1/10 ya. Jadi 5% ya, kalau dia tidak ya, bukan tada hujan, kalau cukup nisab ya zakatnya 1/5. Tapi kalau tada hujan zakatnya 1/10. Nah, berikut ini kias ya. Takhsisul kitab bil qiyas. Mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ya, berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah atau deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Jadi baik laki-laki maupun wanitanya ya, didera 100 kali cambukan. Ini kalau belum nikah ya, kalau sudah nikah tidak dicambuk lagi ya, dirajam ya, dirajam. Nah, di sini disebutkan oleh ulama khusus untuk seorang amah. Amah itu artinya budak perempuan ya. Kalau laki-laki namanya abd ya. Jadi kalau ada nama amatullah ya, amatullah hamba Allah, wanita pasti itu. Kalau abdullah hamba Allah, laki-laki ya. Nah, hukuman bagi perempuan budak yang berzina itu separuh dari hukuman perempuan merdeka ya, perempuan merdeka. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, fa in atayna bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab ya. Kemudian mereka melakukan perbuatan keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari wanita-wanita merdeka ya.
yang bersuami. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa budak wanita, ya, budak wanita kalau dia berzina hukumannya setengah dari budak orang perempuan merdeka. Dalam ayat ini, ya, tidak disebutkan abd, ya, tidak disebutkan budak laki-laki. Sehingga ulama mengatakan bahwa budak laki-laki itu hukumannya setengah dari budak, ya, setengah dari laki-laki merdeka. Ya. Kenapa? Karena dikias dengan budak perempuan, ya, dikiaskan kepada budak perempuan. Itulah yang dimaksud dengan kias, ayat dikias dengan ayat ditaksis dengan kias, ya, khusus pada hukuman abd, ya, budak laki-laki yang berzina. Nah, itu dikiaskan kepada budak perempuan. Ya, kalau budak perempuan berzina hukumannya setengah atau separuh dari hukuman wanita merdeka. Nah, selanjutnya taksisus sunnah bil qiyas, mentaksis hadis dengan qiyas. Jadi keumuman yang ada pada hadis itu, ya, dikhususkan, ya, bukan dihapus, ya, bukan dihapus. Nah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang kaya, ya, maksudnya orang yang punya kemampuan, yang menunda-nunda bayar utang, ya, jadi dia punya kemampuan tapi tidak mau bayar utang, maka yuhillu irdahu, dihalalkan, ya, mendapatkan sindiran atau hinaan. Ini ird itu adalah kehormatan, ya, jadi bisa dipermalukan, ya, bisa dipermalukan. Wa uqubatahu, dan bisa dihukum, ya, dihukum dengan siksaan. Nah, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, uqubahnya itu misalnya dia punya utang 100.000, ya, kalau tidak salah saya sebutkan 100.000 pada pertemuan yang lalu. Kalau dia sudah punya uang tapi tidak bayar utangnya, ya, manrega demeteru nang keindrena. Ini biasa saya sampaikan di santri. Kalau di santri, ya, misalnya seorang santri pinjam sama temannya 100.000, ya, jatuh temponya kapan? Pengajian tanggal 14. Kalau orang tua datang kunjungan, ya, pasti ada uang. Nah, nanti di situ saya bayar. Dia redoi, ya, pembayarannya, uang jajannya, sesenal lisu, dek naik nawaja kindrena. Nah, hukumannya, ya, boleh dengan mengambil barang yang senilai dengan utangnya. Ya, misalnya, ini jamnya 100 ribuan ini, ya, diambil, ya, disampaikan karena sudah jatuh tempo, ya, bahkan saya sudah kasih waktu, ya, lebih dari seharusnya kamu bayar, tapi tidak bayar-bayar. Nah, ini jaminannya, ya. Nah, ini saya pakai sampai kamu lunasi. Kalau tidak, ini saya jual, ya, ini saya jual. Nah, kalau harganya lebih, ya, misalnya lebih dari 100.000, ya, ambil 100.000, kembalikan lebihnya, ya, kembalikan lebihnya. Nah, di sini disebutkan layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, itu masuk semua yang berutang. Tidak ada pengecualian dalam hadis ini, ya. Orang tua berutang sama anaknya, ya, anak berutang sama bapaknya dan sebagainya. Kalau dia punya kemampuan lalu dia tidak membayar utangnya, maka boleh dipermalukan menurut hadis ini, ya. Tapi ayat mengatakan tidak, ya, dan ayat ini tidak secara, ya, jelas
atau tegas mengatakan seperti itu, tapi dipahami dari kias, ya, dari kias. Kias apa? Ayat yang mengatakan bahwa wala taqul lahuma uff, ya. Terhadap kedua orang tuamu jangan mengatakan ah. Mengucapkan ah saja tidak boleh, ya. Sehingga dalam masalah kias kita menjelaskan ada yang disebut dengan kias aulawi, gitu. Ya, kias aulawi, yakni hukum yang ada itu lebih diutamakan kepada fara'nya, ya, daripada asalnya, ya. Jadi karena di kias itu ada rukunnya, ya. Ada yang disebut asal, ada fara, ada hukum, dan ada illah, ya, illah. Nah, kalau disebutkan bahwa wala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya ah. Ya, jadi yang dilarang, ya, yang dilarang adalah mengucapkan kata ah. Kenapa? Ya, illah pelarangannya adalah ucapan ah kepada orang tua itu menyakiti. Sehingga kias ulama mengatakan memukul orang tua, apalagi membunuh orang tua, itu lebih utama diharamkannya daripada ucapan ah, ya, karena tentu lebih menyakiti, ya, tentu lebih menyakiti. Nah, dengan kata atau firman Allah wala taqul lahuma uffin, ya, itu dikiaskan kepada hadis yang menjelaskan layul wajidi, ya, orang yang punya kemampuan untuk bayar utang lalu dia tidak membayar utangnya, yuhillu irdahu wa uqubatahu, ya, kecuali orang tua, ya, kecuali orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu jangankan mempermalukan, ya, jangankan mempermalukan, mengucapkan kata ah saja, ya, nah, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, di sini dihalalkan mendapat sindiran atau hinaan dan siksaan, yaitu terhadap orang tua tidak berlaku ini, ya. Bahkan kalau tidak salah saya menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ada seorang sahabat datang kepada Nabi melapor, ya, bahwa bapaknya punya utang, ya, dan tidak bayar-bayar. Dia menuntut supaya bapaknya membayar. Tapi Nabi justru mengatakan, ya, anta wa maluka li abik, ya, kamu dan beserta hartamu itu adalah milik bapakmu. Ya, milik bapakmu. Kamu tidak berhak untuk meminta kembali apa yang dia ambil. Nah, ini yang disebut dengan takhsisu as-sunnah bil qiyas. Jadi bukan ayatnya, ya, yang dipakai, tapi kiasan, ya, dari apa yang disebutkan, difahami dari ucapan atau firman Allah wala taqul lahuma uffin, ya, jangan mengatakan ah. Nah, di sini dikiaskan, ya, dikiaskan. Kata ah itu adalah sesuatu yang menyakiti. Nah, bagaimana lagi kalau dia memang menghinakan atau menyiksa, ya, menyiksa. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Nah, sehingga hadis tadi ditaksis bahwa kecuali orang tua, ya, orang tua tidak boleh diperlakukan seperti apa yang disebutkan dalam hadis layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kemudian yang terakhir dari taksis al-munfasil ini adalah taksisul kitab bil ijma', ya, taksisul kitab bil ijma'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Nah, jadi ayat ini, ya, menjelaskan secara umum bahwa yang diseru adalah orang beriman. Nah, di sini kalau disebutkan tidak
tidak dipisahkan ya dalam kaidah yang pernah kita jelaskan ya, kalau tidak salah saya menulis di papan ini ya, bahwa idza tasa'a daqa wa idza daqat tasa'a, ya kalau dia luas maka dia jadi sempit, ya kalau dia sempit maka dia jadi luas. Maksudnya kalau dia ya disebut secara sempit di sini ya ayyuhalladzina amanu, berarti dia hukumnya meluas, masuk semua perempuan dan laki-laki. Wahai orang yang beriman, laki-laki dan perempuan masuk di sini. Idza nudiya lis-shalah, apabila diserukan ya untuk salat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir, mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini secara umum mengatakan bahwa semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Tapi ijma' ulama, ya ijma' ulama mengatakan bahwa keumuman ayat, ya bisa diperhatikan ini, keumuman ayat tersebut ditahsis oleh ijma' yang membatasi kewajiban salat Jumat hanya untuk orang mukallaf laki-laki saja, ya mukallaf laki-laki saja. Meskipun kalau Darul Istiqamah ya menyebutkan mukallaf laki-laki perempuan masuk, ya karena ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang yang beriman. Di sini perempuan dan laki-laki dan perempuan masuk. Tapi ya ijma' ulama mengatakan yang diwajibkan adalah wanita, laki-laki saja, laki-laki saja. Adapun wanita tidak. Sehingga ini yang dipakai oleh masyarakat luas bahwa kalau perempuan tidak wajib ke masjid, ya, tidak wajib ke masjid. Tapi kalau ke masjid sah salatnya. Ya, dan ada wanita yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada wanita mengatakan saya menghafal surah Qaf, ya itu karena mendengar khutbah Nabi. Karena setiap khutbah Nabi, kebanyakan khutbah Nabi itu menjelaskan surah Qaf, ya, sehingga beliau mengatakan saya menghafal surah Qaf karena mendengar khutbah Nabi. Ya, artinya beliau datang, ya, beliau hadir. Tidak seperti kita sekarang ya, kalau suara ini bisa kedengaran di luar, ya sehingga ihtimal, ya kemungkinan, ya kalau sekarang ini perempuan tidak masuk ke masjid itu dengar. Ya. Tapi kenapa ada hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu khutbah, ya berkhutbah di depan laki-laki, lalu setelah itu pindah ke wanita. Artinya di wanita tidak kedengaran karena tidak ada pembesar suara. Nah, tapi ini perempuan ini mengatakan saya menghafal surah Qaf dari mendengar khutbah Nabi, ya, mendengar khutbah Nabi. Berarti dia hadir di majelis, ya, di majelis. Karena memang ada tempat khusus buat perempuan. Jadi kalau perempuan datang ke masjid sah salat. Nah, ya, jadi boleh melakukan itu. Ya, tapi sekali lagi ya ijma' ulama mengatakan bahwa yang wajib ya untuk salat Jumat hanya laki-laki yang mukallaf saja. Dan sekali lagi ya yang dikuatkan oleh pendiri pesantren ya guru kita ya adalah bahwa semua laki-laki dan wanita ya itu berkewajiban untuk melakukan salat Jumat. Bahkan beliau dengan ijtihadnya ya memakai dalil yang mengatakan tidak ada salat zuhur di hari Jumat. Tidak ada salat zuhur di hari Jumat. Jadi wanita kalau tidak ke masjid ya salat Jumat di rumah. Ya, 2 rakaat.
2 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada penjelasan tentang mujmal dan mubayyan. Ya. Sudah masuk waktu. Oke, saya jelaskan secara singkat ya. Pengertian mujmal menurut bahasa, ya, mujmal artinya global atau umum, ya. Artinya tidak tegas menyebutkan, ya, bisa dipahami. Nah, sehingga kalau tidak ada penjelasan dari yang lain, maka tidak disebutkan, tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa dipahami. Nah, sedangkan menurut istilah, mujmal adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dan penjelasannya disebut al-bayan. Nah, contoh lafaz mujmal dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, kata quru ini, ya, ini kalau tidak dijelaskan, dia mempunyai 2 makna, ya, dia mempunyai 2 arti. Dan wanita-wanita yang ditalak, ya, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah dia menjaga dirinya. Ya, menjaga diri maksudnya di sini adalah iddah, ya, menahan diri, tidak, ya, tidak sembarang keluar, tidak sembarang pergi, ya. Salasata quru, ya, 3 kali quru. Ya, apa yang maksud 3 kali quru? Ya, kita kalau melihat terjemahan, quru itu diartikan 3 kali suci, ya. Padahal quru itu bisa bermakna haid, bisa bermakna suci, ya. Jadi kalau dipakai 3 kali haid, ya, berarti kalau sudah masuk haid ketiga sudah habis iddah itu, ya, sudah habis. Tapi kalau dipakai 3 kali suci, ya, nanti habis haidnya sudah bersuci, yang ketiga baru selesai iddahnya, ya. Dan itu dipahami bahwa yang dimaksud quru di sini, ya, penjelasan hadis mengatakan adalah suci, karena menjatuhkan talak pada wanita yang, ya, yang haid itu tidak boleh, yaitu disebut talak bid'ah, ya, talak bid'ah. Jadi perempuan kalau dia haid ditalak tidak sah talaknya, ya. Nah, itu Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu pernah menalak istrinya dalam kondisi istrinya haid. Nabi SAW mengatakan irji, ya. Nah, di sini, ya, ini penjelasan perbedaan pendapat bahwa ucapan Nabi SAW yang mengatakan rujuk, ya, maksudnya kembali di situ, ya, menandakan bahwa talak itu jatuh. Yang sebagian ulama mengatakan tidak. Kata irji dari Nabi SAW ini adalah menyuruh Ibnu Umar untuk kembali ke istrinya. Tidak sah talakmu, ya, tidak sah talakmu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, sehingga nanti dalam penjelasan fikih nanti kita mendapatkan bagaimana menjatuhkan talak, ya, ketika mau menalak, ya. Jadi kalau istrinya haid misalnya, maka tidak boleh ditalak, ya. Kalau memang ada niat mau menalak istri, maka tunggu sampai dia suci dan tidak boleh digauli, ya, tidak boleh digauli, ya. Ya, kalau dia digauli, ya, maka berarti yang kemarin itu, ya, dia mau menjatuhkan talak, ya, karena ada masalah itu, ya. Karena ada masalah. Nah, ini jadi kalau memang ada niat mau menalak, jangan digauli, ya, kemudian jatuhkan talak. Karena ada sebahagian orang, ya, ada masalah iddah, ya, dalam iddah itu ada beberapa, ya, ada talak istri, iddah istri yang diceraikan, pisah karena meninggal, ya. Ini arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari, ya. Nah, bagi wanita yang sudah berhenti haid, maksudnya monopause, yaitu salasata quru, 3 kali suci, ya, 3 kali
wanita yang belum haid dan sesudah yang sudah berhenti. Itu salasata quru. Salasata ashhur, maaf. Salasata ashhur, 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, kemudian yang keempat adalah wanita yang hamil. Iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan. Nah, kenapa tadi disebutkan bahwa kalau dia mau menala istrinya, ya tunggu sampai dia suci, dan kalau dia sudah suci jangan digauli. Ya, kenapa? Karena kalau dia gauli, ihtimal bisa hamil. Ya, kalau dia hamil di awal kemudian diceraikan, lama menunggunya, 9 bulan. Ya, 9 bulan. Gitu. Nah ini makanya dalam masalah ini sangat detail sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kalau perempuan itu ditalak atau diceraikan atau ditinggal mati oleh suami dalam keadaan dia hamil, tidak boleh menyembunyikan kehamilannya. Tidak boleh menyembunyikan kehamilannya. Kenapa? Karena kalau perempuan menyembunyikan kehamilannya karena mengharap ya sudah ada yang mau, ya sudah ada yang mau maju, tapi kalau tahu hamil, ya bisa tidak jadi, ya bisa tidak jadi, atau sebaliknya, ya atau sebaliknya. Sehingga ini yang disebutkan bahwa kata quru dalam ayat ini, ya itu mempunyai makna lebih dari satu. Nah, sehingga kalau tidak ada penjelasan, kita tidak mengetahui apa makna dari quru ini. Nah, sehingga penjelasan bahwa quru yang dimaksud adalah taharah, ya tuhur, ya, kesucian. Nah, maka baru bisa difahami bahwa perempuan yang ditalak, ya hendaknya menjaga diri atau menahan diri, ya 3 kali suci. Dan penjelasannya itu disebut bayan, ya bayan. Nah kemudian ada juga nanti ini kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, ya bahwa yang disebut dengan mujmal itu ada yang mujmal mufrad, ya ada mujmal murakkab, ya maksudnya kalimatnya ya 2, ya tersusun dari 2 kata. Nah, seperti uqdatun nikah, ya uqdatun nikah, ya. Nah, kemudian juga bisa mujmal karena dhamir, ya dhamirnya tidak jelas. Ini kembalinya kemana? Ya seperti contoh dhamir tentang kurban, ya. Jadi siapa yang mau berkurban, siapa yang mau berkurban, kalau sudah masuk hilal Zulhijjah, maka jangan menyentuh rambutnya, ya dan kukunya. Nya di sini, ya nya di sini tidak jelas ini kembalinya kemana. Apakah kembali kepada yang mau berkurban atau yang mau dikurbankan? Ya, yang mau dikurbankan. Dan saya lebih menguatkan pendapat bahwa yang tidak boleh ya disentuh itu adalah rambut yang mau dikurbankan, ya, yang mau dikurbankan. Adapun dalil untuk penjelasan itu ya nanti kita jelaskan pada masalah fikih. Nah, ini yang saya maksudkan itu ya. Oke, karena waktu sudah lewat 10 menit, mohon maaf ya. Saya cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.